wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai macam-macam struktur sel jaringan. Saya Yana Rahmawati, saya akan menjelaskan mengenai otot jantung. Dan saya Siti Mawada Sukriya akan menjelaskan otot lurik. Dan saya Ipa Isbiaro akan menjelaskan jaringan ikat biasa. Dan saya Fahri ingin menjelaskan jaringan ikat penyokong. Dan saya Sepia Mulia Putih akan menjelaskan otot polos. Dan saya Jessica akan menjelaskan jaringan ikat penghubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan jaringan ikat penyokong. Apa itu jaringan ikat penyokong? Jaringan ikat penyokong adalah jaringan yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ikat penyokong terdiri menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Letak jaringan ikat penyokong itu adalah tulang dan kartilago. Tulang rawan dia terletak di seluruh tubuh, poros tubuh, dan ligamen dan juga kepala. Fungsi jaringan ikat penyokong adalah jaringan yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Ciri-ciri pada jaringan penyokong, selnya banyak mengandung klorofil. Dinding sel mengalami penebalan dan lignin atau pertin. Susunan selnya rapat dan dapat bermodifikasi menjadi stomata. Dapat mengangkut hasil fotosintesis dan dari seluruh tubuh tumbuhan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ipo Hispiaro. Saya di sini akan menjelaskan jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa cairan, benda kenyal seperti agar dan padatan. Fungsi jaringan ikat biasa. Jaringan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sel, serat, dan substansi dasar, seperti rangka kayu dan rumah. Fungsi jaringan ikat adalah untuk menopang, melindungi, dan memberi struktur pada jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Ciri-ciri jaringan ikat biasa: mempunyai komponen seluruh yang sedikit bisa dibandingkan dengan substansi interselulernya. Letak sel-selnya terbesar-besar. 3. Matik tersusun atas mukopolisakari, sulfat, dan asam hyaluronat. Jika matik memiliki lebih banyak mukopolisakari sulfat, maka matik bersifat laku. Perkenalkan, nama saya Jessica. Di sini saya akan menjelaskan jaringan ikat penghubung. Pada dasarnya, jaringan ikat penghubung ini terdiri dari 2 komponen, yaitu darah dan limfa. Darah merupakan jaringan ikat penghubung berbentuk cairan berwarna merah yang berfungsi untuk mengedarkan seri makanan serta mengangkut oksigen O2 dalam karbon dioksida CO2 dalam tubuh. Limfa atau disebut dengan detak benih adalah cairan yang mengalir melalui sistem limfatik tertutup. Sistem yang terdiri dari pembuluh limfa dan kelenjar limfa yang berfungsi seperti sistem vena berfungsi untuk mengembalikan cairan dari jaringan ke sirkulasi sentral. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada Sukriya dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan otot lurik. Otot lurik adalah otot yang berperan sebagai penggerak rangka tubuh manusia. Di tubuh manusia, otot lurik meliputi otot rangka dan otot jantung. Ciri-ciri otot lurik berupa berkas yang normalnya melekat pada tulang dan membantu gerakan tubuh. Otot lurik berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Otot lurik memiliki sarkolema dan miofibril yang tersusun rapat. Setiap serat otot lurik terlihat bergaris-garis karena adanya pita terang dan gelap secara bergantian. Fungsinya otot lurik untuk mengunyah, memperluas, dan menyempitkan rongga hingga menjaga postur tubuh. Sekian, terima kasih. Nama saya Sepia Mulia Putih. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau hendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Otot ini tersebar di seluruh tubuh, mulai dari saluran pernapasan, rahim, kandung kemih, hingga saluran pencernaan. Berfungsi otot polos pada jaringan otot yang berguna untuk memberikan tekanan pada pembuluh serta organ. Perkenalkan, saya Yana Rahmawati dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot jantung. Yang pertama, apa itu pengertian otot jantung? Otot jantung adalah penyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai pemompa darah.
Otot jantung tersusun dari jaringan serat yang bercabang dan saling bersambungan. Otot serat tersebut memiliki satu atau dua inti yang terletak di tengah, melintang terhadap alur pita gelap dan terang. Percabangan yang disebut cakram interkalasi terdapat pada setiap interval dalam serat. Setiap serat lurik dikelilingi oleh sarkolema. Otot jantung terbagi menjadi dua, yaitu otot jantung lurik dan tak lurik. Kemudian fungsi otot jantung. Otot jantung yang pertama berfungsi dan berperan penting untuk membantu jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel otot jantung membantu kontraksi sel lainnya. Dan yang ketiga, meremas darah agar darah keluar dari jantung atau kontraktai. Sekian dan terima kasih, semoga bisa dipahami. Ya. Baik, di video kali ini hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf.